Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 8 semester genap tahun 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita lanjutkan materi ini, baik kita buka dulu pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalian isi daftar hadir. Siswa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita. Pada pertemuan kali ini kita berbicara tentang rukun haji. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang pengertian haji, kemudian hukum melaksanakan ibadah haji, kemudian syarat-syarat daripada ibadah haji. Hari ini kita berbicara tentang rukun ibadah haji. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu perkara yang tidak boleh ditinggal dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Nah, jadi yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu perkara atau perbuatan yang tidak bisa ditinggal dan tidak bisa diganti dengan yang lain atau diganti orang lain melaksanakannya. Itulah yang namanya rukun. Jadi yang dimaksud rukun haji adalah sesuatu amalan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi yang dimaksud dengan rukun haji adalah sesuatu amalan atau perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, adapun rukun haji dimaksud adalah yang pertama ihram. Apa itu ihram? Ya, ihram itu adalah dua helai kain yang nanti dipakai, dibalutkan di tubuh dengan disertai niat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi yang pertama rukun haji itu adalah ihram. Bisa juga diartikan niat melaksanakan haji ketika memakai kain ihram. Nah, ini yang pertama. Jadi kain ihram itu dua helai kain berwarna putih yang tidak ada jahitannya yang dipakai di tubuh. Satu untuk bawah untuk disarungkan, satunya lagi untuk dibikin atas atau baju atau kemeja. Siswa sekalian yang berbahagia. Kemudian yang kedua, rukun haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Apa itu Arafah? Arafah itu adalah satu tempat di mana tempat orang berkumpul dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan wukuf. Nah, jadi Arafah itu satu tempat yang sangat luas, yang di sana itu dibikin tenda-tenda untuk berteduh seluruh jamaah yang berada di seluruh dunia untuk ditampung di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Nah, wukuf itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ketika wukuf biasanya jamaah haji itu memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat, memperbanyak amalan-amalan lain seperti salat sunnah, salat taubat,
salat tasbih, salat hajat, ya semua dikerjakan di sana. Kenapa? Karena ukuf termasuk intisari daripada ibadah haji. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajju arafah, man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adraka. Artinya haji itu adalah arafah. Siapa saja yang datang pada malam 10 sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya ia telah mendapat haji yang sah. Nah, jadi ya, orang wukuf di Arafah itu mulai tanggal 9, ya, biasanya dari tanggal 8 yaitu sudah diangkut atau dibawa ke Arafah, ya, dibawa ke Arafah untuk melaksanakan, ya, wukuf tadi mulai tanggal 8 pagi sampai, ya, malam 9, ya, kemudian sampai pagi tanggal 9 itu, karena wukuf itu dimulai tergelincir matahari pada tanggal 9 sampai kepada malam 10 Zulhijjah. Itulah, ya, pelaksanaan wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga, rukun haji adalah tawaf. Nah, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah atau Baitullah sebanyak 7 putaran. Jadi yang dimaksud dengan tawaf tadi adalah mengelilingi Baitullah atau Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wal yattawafu bil baitil atiq, yang artinya, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu, yaitu Baitullah. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 29. Nah, syarat-syarat tawaf itu, ya, bisa dilihat, diingat. Pertama, orang yang tawaf itu harus suci, ya, suci daripada hadas dan najis. Jadi kalau misalnya ketika kita tawaf kita berhadas atau kita wudunya batal, ya, maka kita berhenti dulu, ya, kemudian kita ambil wudu, kita lanjutkan di mana, ya, tempat kita batal tadi, disitulah kita memulainya, ya, tidak mulai dari awal lagi. Misalnya kita sudah dapat 2 putaran, kita mau putaran ketiga, kita batal wudunya, maka kita harus keluar dulu dari areal tawaf tadi, kemudian kita wudu dulu, kemudian kita lanjutkan putaran ketiga dengan niat melaksanakan tawaf. Kemudian syarat yang kedua, harus menutup aurat, ya, aurat laki-laki itu dari ujung lutut atau dari mulai lutut sampai, ya, sampai pusat itu aurat laki-laki, ya, asal sudah tertutup, ya, lutut sampai pusat, itu sudah sah melakukan tawaf, ya, apalagi, ya, lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Nah, jadi ketika kita tawaf, kita memutari Ka'bah itu, ya, Ka'bah berada di sebelah kiri pundak kita, dan pundak kita ini harus, ya, sejajar dengan Baitullah. Jangan sampai, ya, pundak kita ini lepas daripada Baitullah. Kalau nya lepas, maka tawaf kita tidak sah, harus diulangi lagi. Kemudian yang keempat syaratnya, permulaan tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Nah, jadi kita mulai tawaf itu mulai Hajar Aswad, ya, di mana Hajar Aswad, ya, pintu Hajar Aswad atau Hajar Aswad, disitulah kita mulai berniat untuk melaksanakan tawaf tadi,
ya berniat di dalam hati sahajaku ya tawaf untuk melaksanakan rukun haji, atau sahajaku tawaf untuk ya tawaf sunnah, atau misalnya untuk haji haji wada ya, maka karena Allah Ta'ala. Ya biasanya orang di Mekah itu ya setelah masuk di Masjidil Haram tidak ada yang namanya salat tahiyatul masjid, tapi ya ketika kita masuk di Masjidil Haram kita disunahkan oleh Rasulullah untuk tawaf mengelilingi Baitullah ya, yang baik itu kalau kawat 7 kali, kalau tidak bisa ya kita 1 kali, minimal 3 kali, 5 kali, tergantung kemampuan kita, karena itu adalah merupakan tawaf sunnah. Tapi kalau tawaf rukun ya, tawaf rukun haji atau tawaf rukun umrah, maka harus 7 kali, tidak bisa dikurang-kurangi ya. Tapi kalau tawaf sunnah biasa boleh saja ya, yang penting ya yang bagus itu ganjil bilangannya 1, 3, 5 atau 7 kali. Kemudian yang kelima, tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram, jangan di luar ya, karena Masjidil Haram itu sangat luas sekali ya. Untuk areal tawaf itu ada 5 tingkat ya. Tingkat pertama, tingkat paling bawah itu ya, tingkat yang dekat dengan Baitullah ya, dengan Ka'bah. Kemudian tingkat kedua itu agak melebar, tingkat ketiga lebih lebar lagi, tingkat keempat itu lebih lebar lagi, tingkat kelima paling atas ini biasanya adalah untuk orang-orang yang sakit, yang menggunakan kereta, menggunakan sepeda atau istilahnya itu skuter untuk mengelilingi Baitullah. Kemudian ya yang selanjutnya ya macam-macam tawaf. Jadi tawaf itu ada macam-macamnya. Ada yang disebut dengan tawaf ibadah. Tawaf ibadah itu adalah tawaf rukun haji, itu tawaf ibadah namanya. Kemudian tawaf qudum, itu tawaf ya ketika baru pertama kali datang ke Mekah, itu tawaf qudum namanya. Ini biasanya tawaf qudum ini adalah tawaf daripada rukun umrah. Nah, itu. Kemudian tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini tawaf yang hari-hari, yang ketika kita masuk Masjidil Haram di waktu-waktu salat, misalnya kita mau melaksanakan salat subuh, mau melaksanakan salat zuhur, mau melaksanakan salat asar, salat maghrib, salat isya, itu disunahkan kita ketika masuk ya Masjidil Haram, sebelum kita salat sunnah tawaf, kita disunahkan ya tawaf dulu mengelilingi Baitullah semampu dan sekuat kita. Mampu 7 kali alhamdulillah, tidak mampu ya 1 kali ya, 3 kali atau 5 kali, tergantung ya kemampuan dan fisik kita. Karena di Mekah ini yang harus kita utamakan itu ya bukan yang sunnah, tapi yang rukun dulu. Artinya tadi kalau kita belum berhaji ya kita jangan terlalu mengejar yang sunnah dulu, khawatir nanti sampai waktu haji kita sakit, karena ya waktu haji itu hanya sekitar 5 hari. 5 hari itu mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Siswa sekalian yang berbahagia. Kemudian ada yang namanya tawaf nazar. Tawaf nazar tawaf ya ketika di kampung halaman berniat aku kena ya amun ke Mekah aku tawaf mengelilingi Baitullah itu 41 kali misalnya, atau aku harus ya setiap saat, setiap waktu harus tawaf. Ini tawaf nazar namanya, atau tawaf yang dinajarkan. Kemudian yang terakhir tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah biasanya sebelum kita meninggalkan tanah suci Mekah ya pulang ke tanah air, kita melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Setelah kita melaksanakan tawaf wada, kita tidak boleh lagi menginjakkan kaki ke Masjidil Haram atau ke Baitullah tadi. Jadi ya kalau kita sudah tawaf wada, kita jangan lagi kembali ya. Misalnya kita tawaf wada maghrib ya, maka setelah tawaf kita selesai, kita keluar daripada Masjidil Haram. Kemudian azan orang mau melaksanakan isya, kita kembali lagi, tidak boleh. Nah jadi makanya tawaf wada ini biasanya ya
dilaksanakan itu menjelang detik-detik kepulangan kita ke tanah air. Ya, ini banyak orang yang tidak paham dengan hal yang demikian. Kemudian kita lanjutkan yang keempat, rukun haji adalah sya'i. Sya'i adalah berlari-lari kecil ya dari Bukit Safa ya menuju Bukit Marwa sebanyak 7 kali ya, sebanyak 7 kali ya, dari Safa ke Marwa 1 kali, dari Marwa ke Safa 2 kali ya, dari kembali pulang dari Safa ke Marwa sekali, dari Marwa ke Safa sekali, 4 kali, dan seterusnya sampai 7 kali ya, berlari dari kecil tadi atau putaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sya'i ini adalah kutiba alaikumus sa'yu fas'au. Ya, ini adalah hadis Nabi yang artinya telah diwajibkan atas kamu sekalian berlari-lari kecil, maka bersailah kamu. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, jadi ya Rasulullah menyuruh kita berlari-lari kecil ya dari Bukit Safa menuju Bukit Marwa, dari Bukit Marwa menuju Bukit Safa. Nah, sebanyak 7 kali. Sejarah sa'i ini adalah sejarah ketika itu ya Nabi Ibrahim ya meninggal anaknya ya bersama istrinya ya. Ketika itu Siti Hajar mau mencari air ya, dari bukit ke bukit terlihat air, kemudian didatangi oleh Siti Hajar, ternyata bukan air, maka kembali lagi lah Siti Hajar menuju ya Bukit Marwa, dari Bukit Safa ke Bukit Marwa, kembali lagi ke Bukit ya Safa. Nah, sebanyak 7 kali ya Siti Hajar ketika itu ya, ternyata bukan air, hanya ya bayangan atau istilahnya kelihatan ya dari jauh itu air. Namun karena kekuasaan Allah ya, ketika itu Nabi Ibrahim menghentakkan kakinya ya sebanyak 7 kali, maka memancarlah air dari dalam bumi, yang air itu adalah merupakan air Zam-Zam yang diminum oleh seluruh umat ya, tidak hanya jamaah haji saja, tetapi juga adalah merupakan orang-orang yang ada di tanah air yang dibawakan oleh jamaah haji pulang, yaitu air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam itu adalah air yang suci ya, air dari surga yang sudah diteliti oleh para pakar tidak akan kering sampai hari kiamat, dan sumbernya tidak diketahui berapa kedalamannya. Itu adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam sya'i ini perlu diperhatikan anakku sekalian ya, syarat-syarat sya'i. Pertama, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri dari Bukit Marwa. Jadi dimulai dari Bukit Safa, berakhirnya di Bukit Marwa. Nah, sebanyak ya 7 kali ya, sebanyak 7 kali putaran. Kemudian yang terakhir sa'i dilakukan sesudah tawaf, baik tawaf rukun maupun tawaf ibadah maupun tawaf wudu. Jadi sa'i tidak boleh melakukan sa'i sebelum tawaf ya. Dan sa'i ini biasanya dilaksanakan ya ketika kita melaksanakan rukun, apakah rukun haji atau rukun umrah. Tapi kalau ya orang yang hanya masuk Masjidil Haram untuk melaksanakan salat fardu biasa ya, mereka hanya tawaf, tidak melakukan sa'i ya. Itu perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat ya, selama sa'i jamaah haji dianjurkan berdoa ya, sesuai dengan keinginan masing-masing. Silahkan berdoa masing-masing ya. Ada memang bacaan khusus ya, tetapi ya kita kalau membaca bacaan khusus itu kita tidak hafal, jadi kita lebih baik membaca yang kebanyakan itu adalah baca salawat, baca tasbih, baca zikir atau baca istighfar ya. Misalnya ya, putaran pertama ya kita lakukan membaca adalah istighfar misalnya. Kemudian yang kedua tasbih, yang ketiga misalnya hamdalah, yang keempat misalnya kita adalah zikir,
Nah, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, rukun haji adalah tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah memotong atau mencukur rambut ya kepala ya sedikitnya 3 helai atau 3 lembar ya, 3 lembar rambut yang dipotong. Memang sunnah ya kita menghabiskan daripada rambut kita untuk tahallul tersebut. Nah, tahallul perlu diketahui ini ada 2 macam, ada 2 kali tahallul. Ada yang namanya tahallul awal dan ada yang namanya tahallul sani. Nah, tahallul awal artinya apabila seseorang telah melakukan 2 kali di antara 3 hal, yaitu melontar jumratul aqabah ya, mencukur dan tawaf ibadah, maka boleh menanggalkan pakaian ihram, memakai wangi-wangian, tetapi masih dilarang bersenggama suami istri. Nah, jadi tahallul awal ini adalah tahallul ketika kita melaksanakan jumratul aqabah. Ini biasanya dari ukuf, itu dari Arafah kita, itu tanggal 10 pagi ya, itu mulai diangkut kemana? Diangkut ke Mina ya, yang ke Mina. Namun sebelumnya ya biasanya tanggal 10 itu ya, sore itu menuju Muzdalifah dulu, menuju Muzdalifah. Di sana kita bermalam ya bermalam hanya beberapa jam ya, tidak semalaman suntuk, tapi beberapa jam. Yang disunahkan kita di situ harus tidur dulu ya, tidur sebentar, kemudian kita mengumpulkan batu ya, kemudian kita batu tadi dibawa menuju Mina ya. Biasanya ya kita dibawa ke Mina itu sudah lewat tengah malam di Muzdalifah. Jadi setelah jam 1 jam 2 ya malam itu jamaah haji ini disibukkan untuk berangkat menuju Mina. Nah, di Mina yaitu kita 3 hari 3 malam. Untuk apa? Untuk melontar jumratul aqabah, ula, usta, dan aqabah. Nah, jadi setelah sampai kita di Mina dari Muzdalifah tadi, kemudian kita menaruh ya peralatan kita, segala macam ya apa yang kita bawa di pemondokan kita. Kemudian kita disunahkan untuk melaksanakan yang melontar jumratul aqabah. Nah, setelah kita melontar jumratul aqabah sebanyak 7 lemparan batu ya, kemudian kita kembali menuju pemondokan ya. Sebelum kita kembali itu, setelah kita melontar tadi, kita melakukan yang namanya tahallul awal ya. Tahallul awal memotong rambut ya, minimal 3 helai rambut atau 3 buting rambut. Nah, setelah kita tahallul awal tadi, kita kembali ke pemondokan, kita dibolehkan sudah melepas kain ihram. Sebelum itu kita tidak boleh melepas kain ihram. Nah, di sini banyak jamaah haji yang tidak paham. Kenapa? Kalau sampai kita melepas kain ihram itu ya, kedua-duanya berarti kita harus membayar dam atau bayar denda ya itu. Nah, dendanya bisa juga seekor kambing atau berupa ya uang, karena kalau kita tidak mengetahui hal demikian. Tetapi kalau kita tahu ya melepas ihram itu termasuk larangan daripada ibadah haji, maka dia harus menyembelih seekor kambing. Nah, ketika kita melepas ihram pada hari pertama di Mina itu ya, kita boleh sudah memakai wangi-wangian ya, mandi dengan menggunakan sabun ya. Tetapi ada satu hal larangan haji yang tidak boleh dilakukan adalah berhubungan suami istri. Karena kalau sampai kita melakukan ya berhubungan suami istri sebelum kita melaksanakan tawaf ibadah, maka kita harus membayar dam ya. Damnya tidak kecil, tapi menyembelih seekor onta ya. Nah, hajinya tetap sah, bayar damnya harus ya dibayar. Tetapi
kalau kita sebelum melakukan melontar Jumratul Aqabah, kita melakukan hubungan suami istri, maka hajinya tidak sah, dan juga kita harus membayar dam, memotong seekor unta. Jadi berat sekali. Di sini banyak jemaah haji yang dari negara-negara mana saja ya, yang biasanya itu terlanggar larangan ibadah haji ini. Kenapa? Karena biasanya setelah pulang dari Mina itu menuju Mekah ya, itu ya yang pertama sampai di Mekah itu kendaraan menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ibadah tadi ya, tidak ada ya bis-bis yang mengangkut jamaah itu tidak berjalan atau tidak aktif. Nah, sehingga mereka yang jauh pemundukannya dari Masjidil Haram itu nginap di hotel. Nah, ketika di hotel ini ya, kalau sampai bermesra-mesraan dengan istri, dengan suami, sampai melakukan hubungan ya, bersenggama sebelum melaksanakan tawaf ibadah dan sya'i tahallul sani, maka hajinya tidak sah dan dia harus bayar dan menyembelih unta. Tetapi ya, kalau dia sudah melakukan ya melontar Jumratul Aqabah, dia melakukan hubungan ya, maka hajinya sah, tetapi harus bayar dam. Nah, jadi hati-hati. Jadi ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji ini harus betul-betul kita sudah ya selesai melaksanakan ya ke-6 rukun tadi ya. Kemudian yang kedua, tahallul sani. Apa itu tahallul sani? Tahallul sani adalah bila seseorang mengerjakan ketiga hal, yaitu melontar jumrah sudah ya, Jumratul Aqabah sudah, mencukur dan tawaf ibadah sudah. Jika sudah dikerjakan, boleh melakukan segala yang dilarang di dalam ibadah haji. Jadi ya, boleh melakukan hubungan suami istri kalau sudah melaksanakan ya tawaf ibadah, sya'i ya, dan tahallul sani. Jadi silahkan. Nah, jadi jangan sampai terlanggar ya, karena haji kita tidak sah nantinya kalau kita melakukan ini. Jadi ya, kalau kalian mau berangkat haji, tentunya kalian harus betul-betul belajar dulu ya tentang keilmuan kehajian ini. Jangan sampai kita berangkat haji kita sia-sia, hanya membuang uang banyak tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam rukun haji adalah tertib. Nah, arti tertib adalah mengerjakan rukun itu tidak dibulak-balik. Jadi harus terurut. Nah, itulah ya yang namanya rukun. Jadi melaksanakan rukun ya, tertib itu artinya terurut, tidak dibulak-balik. Baik ya siswa sekalian yang berbahagia ya, itulah ya merupakan rukun haji ya, ada 6 jumlahnya. Nah, sebelum ya Bapak akhiri pembelajaran ini ya, baik ya, soal ada di pembelajaran ini. Nah, soalnya adalah yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan rukun haji. Yang kedua, sebutkan 6 rukun haji. Nah, jadi 2 soal ini ya kalian jawab di kertas, kemudian kalian foto, kirim ke KI 3. Demikian Bapak akhiri ya pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.